Halo, people sekalian. Jumpa lagi bersama kita tim Advokasi Peduli Pemilu. Malam ini bersama 3 anggota aja ya. Dengan Bro Dharma, kabar Bro? Selamat malam, alhamdulillah baik. Baik ya. Sama Bro Irfan juga. Halo. Aman ya? Sehat? Aman, alhamdulillah sehat. Iya, jadi ini kita pas pulang kerja sih ya. Jadi baru bisa take video sekarang. Sebenarnya kejadian tadi siang ya Bro ya? Iya, tadi siang. Tadi siang. Jadi hari ini kita lihat di berita Pak Jokowi nyampein klarifikasi soal ya itu tadi ya yang kemarin ramai, akhirnya lewat pernyataan beliau juga sih sebenarnya, gara-gara beliau bilang presiden boleh kampanye, Dan berpihak. presiden boleh berpihak. Nah akhirnya dinaikin oleh media, semuanya banyak yang menganggap wah gimana nih netralitas presiden, kan harusnya bisa menjaga netralitas ya dalam pemilu ini. Nah tadi di dalam klarifikasi itu Pak Jokowi ngeprint ya Bro ya, ngeprint Presentasi. Presentasi. ya cukup niat juga ya. Langsung aja kita lihat dulu deh videonya ya. Soal pernyataan kampanye Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Nah, jadi di video itu kan gimana Bro? Kan Pak Jokowi nunjukin pasal 299 ayat 1. Nah, akhir-akhir ini memang 299 ayat 1 rame nih dibicarain. Bener gak sih presiden boleh kampanye? Karena kayaknya banyak yang paham. Tentu saja boleh. Tinggal cek aja. Jadi gini loh, kalau ngecek itu bukan ngecek di Google. Ngecek itu ngecek di undang-undangnya. Download undang-undang lengkap dulu. Download undang-undang lengkap, langsung dibaca pasal 299 ayat 1. Undang-undang nomor berapa Bro? Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dan dilihat juga pasal 281-nya tuh yang dikasih Pak Jokowi. Alhamdulillah Pak Jokowi jadi peduli terhadap hukum kita. Wah. Akhirnya ya. jadi panglima hukum khusus untuk undang-undang pemilu tapi. Kalau etika udah panglima Bro? Oh enggak, itu kan dia kan panglima hukum. Oh, hukum dulu ya. Iya, enggak ada presiden itu panglima etika, mana ada. Enggak pernah tuh di apa? Disangkut pautkan tuh. Ke etika lagi bro. Oh iya. Iya kan ini cuma bicara aja, kan boleh-boleh aja dong. Ya, jadi pasal 299 ayat 1 itu dibaca. Ya isinya yang disebut Pak Jokowi, nggak usah kita beralih kemana-mana. Jadi yang ngeliat atau salah alamat, salah baca itu biasanya salah baca petitum kita untuk Bisa JR review. judicial review. Ya salah satu judicial reviewnya itu pasal 299 ayat 1 itu. Karena kita juga ada berpikir bukan salah ya, tapi ada masalah tentang konten pasal itu. Yaitu nantilah kalau kita bahasnya di forum Mahkamah Konstitusi aja lah. Dan baca aja permohonan kita tuh di sana. Tim Advokasi Peduli Pemilu. Jadi kita sebenarnya udah Dari November ya. dari November mempermasalahkan hal tersebut. Ya baru terangkat sekarang ya nggak ada masalah juga. Berarti alhamdulillah orang-orang notice bahwa ini ada sesuatu yang kurang pas terhadap pengaturan di pasal tersebut. Yang mudah-mudahan MK juga
memiliki Apakah kepekaan yang sama dengan yang kita ajukan. Ya mudah-mudahan perjuangan kita diridhoi Allah. Bro, Yo, kalau menurut ente kenapa? Apanya? Jadi kenapa harus klarifikasi? Jokowi. Iya. Oh. Jadi kalau menurut gua, kenapa Jokowi ini harus klarifikasi? Karena secara psikologi ya Jokowi ini sudah mulai terganggu dengan isu-isu serangan-serangan dari para paslon 1 dan 03 terkait dengan pernyataan presiden yang menyatakan presiden boleh kampanye, presiden boleh memihak, gitu kan digiring seakan-akan ya presiden ini akan melakukan kecurangan gitu. Karena ya faktanya kalau memang kampanye ya tentunya pasti memihak kan secara logika kan, nggak mungkin orang berkampanye nggak memihak. Nah itu salah satu bentuk ketidaktenangan secara psikologis dari Jokowi dikaitkan dengan melihat elektabilitas anaknya nih paslon 01 Prabowo ini mungkin nggak naik-naik ya. Jadi di situ ada kekhawatiran bahwa kalau dia tidak menunjukkan bentuk dukungannya secara terang-terangan, kemungkinan nih suaranya karena kan targetnya nih paslon 02 ini menang 1 putaran. Jadi sudah saatnya Jokowi untuk menunjukkan keberpihakannya kepada paslon 02. Gitu. Mungkin ada yang menafsirkan begitu ya. Iya, ini tafsir gua seperti Berarti itu. Gitu. Pak Jokowi tidak percaya diri dong dengan Ya, jelas koalisi yang tidak dibangun. percaya diri. Nah selain itu kan Jokowi ini sudah dikenal orang nih selalu konsisten dengan ketidakkonsistenan gitu. Nah itu yang bikin Jokowi perlu klarifikasi karena dari setiap statement yang beliau keluarkan dari mulai dulu sebelum Gibran tampil sebagai cawapres kan pernah ditanya tuh gimana Gibran apakah layak untuk maju sebagai cawapres, beliau bilang apa? Belum kan, baru wali kota 2 tahun. 2 tahun belum layak lah gitu kan. Tapi nyatanya kebalikannya dari ucapan yang dia sampaikan kan, Jokowi akhirnya merestui Gibran sebagai cawapres. Oh ini kan demokrasi, sudah mempunyai hak politik, sudah dewasa dan sebagainya. Nah sebelum Jokowi menyampaikan pernyataan presiden boleh kampanye dan boleh memihak, sebelumnya kan ada statement juga Jokowi menghimbau ASN penyelenggara negara pejabat netral gitu kan. Nah tiba-tiba berapa hari dari pernyataan itu keluar statement setelah debat cawapres kemarin gitu. Jadi menurut gua ini sebagai bentuk backup Jokowi terhadap paslon 02. Secara tidak langsung. Ya secara tidak langsung arahnya ke situ karena setelah statement Jokowi di Halim ini yang gua heran kok tiba-tiba yang pertama mengklarifikasi nih paslon 02 gitu. Nah di situ gua sempat bertanya juga apakah paslon 02 TPN ya? Jumpa pers. TKN Jumpa pers. ya. Gua di situ bertanya, ini TKN tiba-tiba klarifikasi apakah TKN sudah beralih fungsi menjadi tim advokasi presiden? Di situ kan Jokowi nggak mengkait-kaitkan dengan TKN, kok dia tiba-tiba merasa dikait-kaitkan gitu. Berarti itu kan pernyataan seorang presiden. Psikologi terbalik. Iya, jadi tiba-tiba TKN belum juga ada klarifikasi dari jubir istana, kok tiba-tiba TKN udah klarifikasi, malah duluan TKN kan yang pertama klarifikasi TKN. Seolah-olah melakukan pembelaan terhadap pernyataan presiden, ya walaupun secara undang-undang presiden boleh berkampanye dan boleh memihak. Nah sekarang bro nih yang lagi rame nih sekarang terkait ya tadi yang disampaikan Bung Dharma kan orang banyak salah kutip ya terkait dengan pasal 299 ayat 1 ini. Jadi yang dikutip orang-orang ini mungkin karena pengen gampang dia googling keluar petitum kita TAPP yang kita majukan dari bulan November terkait dengan tafsir pasal 299 ayat 1. Nah sekarang kejadian lah, jadi orang nih banyak salah kaprah gitu. Jadi Jokowi lah mungkin mengklarifikasi akibat banyak orang yang salah paham terkait dengan pasal 299 ayat 1. Jadi presentasi yang tadi Jokowi sampaikan sudah benar, sudah sesuai dengan undang-undang. Secara normatif sudah benar. Bro, ini respon negatifnya tumbuh gara-gara apa? Apa gara-gara di situ ada Pak Prabowo juga diri atau emang puncak gunung es saja sebenarnya orang-orang tuh udah
capek gitu. Kalau kata dia kan ini sebenarnya orang-orang tuh udah capek ngeliat serba nggak konsisten gitu. Apalagi pas dinyatakan boleh memihak gitu. Jadi orang malah percaya sama kata-kata itu tuh. Biasanya kan kontradiktif. Bolehnya tebel waktu itu kan. 2 kali gua Boleh gitu kan. Ya, tadi kan kalau gue sih udah gue sampaikan ya bahwa beliau ini kayaknya rindu kali ya sama PDI Perjuangan. Rindu dengan mesin partainya PDI Perjuangan. Mungkin ya. Boleh-boleh aja berpendapat kan. Mesin partai yang kerjanya sungguh-sungguh. Jadi yang bisa mengalahkan kinerja kesungguhan mesin partai itu di Indonesia ini yang kerjanya sungguh-sungguh cuma 2. PDI Perjuangan sama PKS. Iya, mesin partainya Mesin partainya luar biasa kerjanya. teruji jadi oposisi ya. Dua-duanya teruji di oposisi. Dan kita lihat mesin partainya TPN, koalisi, kita lihat kan bercampur ya antara memenangkan calon presiden cawapresnya dengan memenangkan nasib partainya Pileg. melalui pemilihan legislatif. Apakah bisa lolos Senayan? Ada juga yang ngeri-ngeri sedap nggak lolos Senayan. Ada juga beberapa partai 0, gitu kan. Dan juga nasib mereka setelah pemilihan capres-cawapres ini selesai, bagaimana kursinya. Karena kursi presiden di kabinet itu pasti nanti akan ditautkan berdasarkan kursi DPR-nya, bukan berdasarkan keringat yang keluar. Udah tutup mata nanti itu. Keringat yang keluar udah nggak ada lagi hitungan. Tapi berapa kursi saya di DPR. Jadi karena itu mungkin mereka agak kendor ya. Agak kendor dan melihat bahwa kalau saya nggak turun tangan, saya ini Jokowi nggak turun tangan, ikut menjadi jurkam, ya saya tidak bisa menutupi kurang sekitar 4-5% itu untuk satu putaran. Tapi buat saya kemenangan demokrasi hari ini itu diukur dari putaran kedua, terjadinya putaran kedua. Kalau satu putaran agak Itu- kurang oke lah. Satu putaran tidak sesuai dengan judicial review Kita ajukan juga. Jadi mau yang menang Prabowo, yang menang Anies, yang menang Ganjar, kita ini pro 2 putaran. Berarti kita ngukur demokrasi dari itu. Gimana cara parameter kita ya terserah kita mau bikin parameter. Parameternya pokoknya 2 putaran. parameter kita kalau mau cerita dikit ya, kita ajukan judicial review super dominan kan bro. super Kita meminta supaya di putaran pertama tidak dikunci 2 pasangan calon waktu itu. Ternyata di tengah jalan jadi ada 3 ya, tapi judicial review kita teruskan. Pengennya kita adalah ke depan ya, pemilu nggak boleh dikunci 2, karena kalau 2 nanti 1 gugur jadi 1 kan. takut Jadi pemilu takut juga tunggal. jadi 1 lawan kota kosong. Iya, jadi pilpres kota kosong, dan itu di skenario undang-undang pemilu ada ternyata. Betul. Walaupun ya kita agak terlambat ya meresponnya. Nah, cuman pengen komentar gini ya. Jadi kan kayak anomali ya, sejujurnya. Pak Jokowi itu jarang loh ambil klarifikasi terbuka kayak gitu tuh kan hampir nggak pernah gitu loh. Jadi kalau mau dilihat ini sebagai sebuah fenomena gunung es gitu ya, di bawah itu berarti ada sesuatu gitu, sehingga beliau, bener nggak sih, sehingga beliau tuh harus keluar ya, yang kayak kata ente bilang tadi, ya udahlah, kemarin jubir istana udah saya kasih untuk klarifikasi, ternyata isunya nggak turun-turun juga. Hari ini saya yang turun ya, saya jelasin. Udah 3 kali berarti ya. Nah, ada 3 kali. Bakal turun gak nih isu begini? Selesai gak? Reda gak kira-kira? Apa justru sebenarnya karena presiden ngebuka ini dan nunjukkan ke publik, malah orang jadi pengen tahu, betul-betul makin penasaran gitu. 299 ayat 1 ini ada apa sih? Nah, baru habis ini kita bahas yang soal kayak kita. Cuti. Iya. Nah, gini bro, gua sambung ya bro ya. Nah, jadi kan secara normatif ya berdasarkan undang-undang pemilu ini kan kita semua udah sepakat lah, presiden di situ mempunyai hak untuk berkampanye, artinya beliau bisa memihak kan secara personal gitu. Nah, sekarang kan syaratnya untuk presiden berkampanye ini kan beliau harus harus menyatakan cuti ya. Nah, ini mungkin banyak di sini teman-teman yang belum tahu nih. Ini mekanisme untuk cuti dari seorang presiden dalam rangka dia melakukan kampanye ini seperti apa, mungkin bisa dijelaskan bro?
buat teman-teman supaya paham. Gua kasih pengantar dulu ya sebelum Gugum yang jelasin. Pengantarnya kan kata ketua KPU yang punya hajat ini. Ini adalah tuan rumah yang punya hajat. Dia bilang presiden harus mengajukan cuti kepada Pak Jokowi harus mengajukan cuti kepada Presiden Republik Indonesia. Itu benar nggak pernyataan seperti itu menurut lu, bro? Gak tahu ya. Habis itu diwajibkan ngomong nggak ke dirinya sendiri. Ya kita mau apa namanya, mau komen juga kayaknya nggak perlu dikomentari. Langsung aja baca undang-undangnya kali. Kalau kayak gitu harusnya punya tim ya, tim ahli perundang-undangan, dibaca dulu undang-undangnya biar lebih profesional lah. Pak Hashim berapa kali juga blunder ya, kasih pernyataan nggak tepat gitu dulu soal pemilihan satu pasangan calon pilpres juga. Tapi yang jelas harus dipahami adalah presiden itu satu-satunya yang dibilang Iqbal kemarin ya, nggak ada undang-undang ya. Dan presiden itu adalah pembina kepegawaian tertinggi. Ya kalau menteri, gubernur, bupati, wali kota yang lainnya iyalah mereka ngajuin cutinya ke atasannya, ke presiden gitu. Ya ini presiden udah yang paling tinggi, masa dia ngajuin kepada yang terhormat Bapak Jokowi, presiden sendiri. Nah dalam kondisi itu ya dia cukup bikin pernyataan aja, dengan hari ini saya melakukan cuti segini. Dan bahkan ini kita baca nanti di aturannya ya, cutinya presiden itu udah disampaikan ke KPU pun bisa dia cancel, bro. Betul. Ya dia yang pemimpin eksekutifnya, dia bisa ngatur sendiri. Nah ini bro, jadi di dalam aturannya cuti presiden itu di PP 32 2018 ya. Nomor 32 tahun 2018. Ya ini tentangnya apa nih bro tadi bro? Tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Nih judulnya, tata cara pelaksanaan cuti dalam kampanye pemilihan umum. Nomor 1, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Nah ini kan mengcopy ketentuan 299 kan? Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sebagai calon presiden dan wakil presiden atau ikut serta dalam kampanye pemilihan umum. Nah, ini maksudnya dia bisa buat dirinya sendiri, bisa juga untuk orang lain. Kampanye orang lain. Nah, nanti kalau terhadap anak kandung itu yang jadi materi Judicial review kita mau tafsirkan. Iya. Demikian nggak boleh ikut. Kita pengennya nggak boleh ikut ya. Itu nanti kita bahas di waktu lain. Nah, ayat 2-nya dalam melaksanakan kampanye, pada ayat 1, Presiden dan Wakil Presiden harus menjalankan cuti. Jadi, memang cutinya diwajibin. Nah, lalu gubernur ya, menteri, nah di pasal 32-nya nih, Presiden dan Wakil Presiden, menteri, pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota melaksanakan kampanye dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi momen cutinya ya presiden sendiri yang ngatur. Dia yang tahu tugas dia kan, udah jabatan tertinggi di eksekutif. Nah di pasal 33 ayat 1-nya, cuti presiden, wakil presiden, menteri dan seterusnya sampai wakil wali kota untuk melakukan kampanye pemilihan umum disesuaikan jangka waktu kampanye pemilihan umum. Jadwalnya dan jumlah hari cuti diberikan memperhatikan ketentuan pasal 32. Nah, di sini pelaksanaan cuti presiden di pasal 34 dan wakil presiden yang akan melaksanakan kampanye pemilihan umum dilakukan dengan cara bergantian dengan memperhatikan pelaksanaan tugas kewajiban presiden dan wakil presiden. Jadi nggak bisa berbarengan kayaknya. Kalau presiden cuti harus wakil presiden yang nggak cuti hadir gitu kan, karena dia nanti bertugas sebagai presiden kan. Nah yang menarik pasal 34 ayat 2 nih bro, ada waktu. Jadi untuk ngajuin cuti itu harus diajukan paling lambat 7 hari kerja sebelum presiden melaksanakan cuti kampanye, Kampanye sampai tanggal 10 Februari. Sekarang tanggal enggak 26. Kalau presiden ngajuin cuti tanggal 30, itu cuti kan harus hari kerja bro, berarti hari Senin kan dimulainya. iya. Kalau
tanggal 30 ngajuin nih lewat Setnek tuh ya. Ya. Setnek 30 berarti 7 hari kerjanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 7 Februari. Tanggal 7 Februari 7 hari kerja. sampai tanggal 10 ada 3 hari cuti, 3 hari 3 hari doang. kampanye. Februari. Jadi sisa kampanye berarti tinggal Tinggal 3 hari. 3 hari ya. 8, 9, 10 untuk presiden bila dia mengajukan cutinya tanggal hari Senin tanggal 30. Tapi jangan-jangan sebelum-sebelumnya udah diajuin. Pasti ada bocorannya lah, nggak mungkin kan Ya, kita- KPU nggak mengumumkan juga presiden menyatakan cuti. Kan gak ada keharusan dia. Ya maksudnya kan emang ada keharusan, cuma kan mungkin nanti kan untuk menjaga stabilitas kondisi politik, bro. Ya langkah baiknya kan tinggal disampaikan KPU gitu. Politik udah terus memanas bro dari Ya, awal maksud nih. itu jangan sampai dipanas-panasin terus, bro. Coba kalau Kan bisa rusuh diajukan, lama-lama. diajukan sekarang cutinya jatuhnya tanggal 7. Kalau hari ini diajukan. Kalau hari ini kan udah nggak masuk hari kerja, bro. Sekarang hari kerja lah. Kalau hari ini, kalau Kalau hari ini kan udah lewat. enggak, kalau hari tadi Kalau tadi tanggal dia 23. memajukan. kalau tanggal 23 berarti bisa 1, 2, 3. Tanggal 26 mengajukan berarti bisa tanggal 6 Februari. Jadi ada 4 hari kampanye. 7, 8, 9, 10. Kira-kira begitulah. Yalah, Nggak itu banyak. Pokoknya kampanye Jokowi nggak lebih dari cuti 5 lah hari. ya. Nah. Betul. Jadi supaya teman-teman ketahui juga ya, jangan sampai salah tafsir gitu, bro. Jadi presiden ini bukan mengajukan cuti, mungkin lebih tepatnya menyatakan cuti gitu. Kalau mengajukan kan ada dari bawahan ke atasan kan. Kalau ini kan presiden udah posisi paling tinggi ya, dia mau mengajukan ke siapa lagi kan. Jadi persisnya menyatakan. Nah, pernyataan cuti presiden ini disampaikan oleh Mensesnek melalui ke KPU. Nah, di situ setelah surat diterima KPU terhitung 7 hari baru presiden bisa melakukan kampanye. Nah, ngomong-ngomong masalah kampanye presiden, nah menurut teman-teman nih apakah memungkinkan atau apakah mungkin presiden mengambil haknya untuk berkampanye demi Gibran? Tar dulu, sebelum ke situ, paslon mana yang bakal dia support untuk kampanye? Ya nggak usah ditanya lah, bro. Nah, tapi tahu dari mana ente? Ya Bahwa itu- sekarang gua cari ke seluruh dunia manapun ada sih nggak bapak yang nggak support anaknya. Itu udah nggak perlu kita perdebatkan lagi. Ya bisa aja Tapi untuk kan di publik nggak pernah disampaikan. iya Saya atau dukung untuk paslon. memberikan hadiah Iya, ulang nggak tahun pernah kepada Ibu disampaikan Mega. kan udah jelas lah. Nggak Hadiah mungkin ulang tahun ke tiba-tiba Ibu Mega. saya kampanye untuk Pak Ganjar, apalagi untuk Amin, gitu kan? Kalau Nggak- Amin nggak susah lah. mungkin gitu. Yang udah jelas kan pasti untuk paslon 2 lah, situ anaknya jadi cawapres. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah, kalau betul nih ya, dipakai nih kampanye Ya. buat paslon 2, etis nggak? Di situ ada anak presiden. Kalau bicara etis sejak awal, Sebelum etis melanggar hukum nggak? melanggar enggak. hukum, enggak. Kalau melanggar hukum kan enggak, udah jelas Udah kan pasti dari- enggak. di pasalnya udah diatur gitu kan. Nah kalau bicara etis nggak etis kan emang dari awal nih semuanya Udah nggak sudah nggak etis. Makanya ada MK kan yang melanggar etika kan dari putusan 90. Jadi sumber dari segala sumber masalah kekisruhan politik saat ini ya berawal dari putusan MK 90, terus Gibran mencalonkan jadi cawapres. Nah, cobalah kalau kita lihat ya misalkan Prabowo ini tidak menggandeng Gibran anaknya Jokowi sebagai cawapres, mungkin situasi nggak bakal memanas seperti ini gitu. Jadi menurut gua nih gara-gara Gibran yang seorang anak presiden mencalonkan cawapres sudah membuat nih demokrasi dan ketatanegaraan kita menjadi Gaduh. gaduh gitu. Situasi politik makin panas, makin hari makin panas. Iya, tapi kan pembelaan dari tim mereka adalah bahwa lah kan semua warga negara punya hak. Iya, punya hak itu. Boleh Kita mencalonkan semua udah diri. sepakat punya hak. Cuma kan cara-caranya ini yang kita sayangkan ini. Nah, katakanlah misalnya seandainya dulu ya, Kalau misal- Gibran anggaplah ya, iya majunya bentar gua enggak, potong, anggaplah Gibran gitu maju, tapi dengan tidak ada masalah di putusan MK yang 90 itu, dia anggaplah umurnya misalkan udah 40 gitu, tiba-tiba dia nyapres, gua rasa nggak bakal sampai sekisruh kayak gini gitu. karena kan waktu dulu maju di Solo juga Ya maju di Solo juga kan jabatan ya. sudah jelas kan itu ada peran bapaknya
Gibran maju jadi wali kota, tiba-tiba ada calon yang dipasangkan. Waktu itu kan memang request kan, minta Iya. izin ke Bu Mega kan. Itu kan udah jelas lah ada peran bapaknya. Sekarang cawapres juga kan udah jelas juga gitu. Jadi apalagi sih yang dikhawatirkan masyarakat ini ya semuanya bersumber ya dari gara-gara itu gitu. Ya, tapi itu tadi itu mungkin orang harus diedukasi juga ya. Persoalan pemilu yang khas dari pemilu 2024 sekarang adalah menyeruaknya isu etika tadi kan, sama pemilu yang syarat dengan nepotisme. Nah tadi ini loh yang menarik adalah ya kita jadi bibit juga nih kayak Pak Jokowi. Bikin presentasi. Presentasi. Ada Undang-Undang 2899 teman-teman ya. Yang ini harus dipahami juga. Pasal 1 angka 5 ada definisi nepotisme sini loh. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, pejabat negara itu dilarang ya, wajib untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan salah satunya termasuk juga nepotisme. Kalau Pak Presiden kampanye anak sendiri, apakah itu dianggap menguntungkan kepentingan keluarga? Salah bacanya. Nah, gimana bacanya? Bacanya adalah dia menguntungkan kepentingan keluarga, tapi tidak secara melawan hukum. Karena belum ada larangan hukumnya. Ah, betul. Nah, tapi kalau judicial review kita dikabulin, Tapi kan tidak. Oh, kalau itu beda. Bukan nepotisme kan akhirnya. Itu memang dilarang. Dilarang. Tapi kan tidak nepotisme. Dan saya percaya kok Pak Jokowi tidak nepotisme. Seenggaknya itu yang diyakini Pak Jokowi sendiri dan tim 02 bahwa mereka tidak nepotisme. Jadi sebagian masyarakat percaya tidak nepotisme. ya itu Walaupun tadi, berpihak. itu tadi karena yang dibacain kan pasal tadi itu 299 ayat 1 kan. Betul. Presiden wakil presiden berhak memihak dan Betul. berhak kampanye gitu. Betul. Kayak memang di sini nggak ada unsur nepotismenya. Nggak ada. Kayak itu tadi kan, cuman ya lebih lagi etis nggak etis gitu. Di saat sebuah jabatan publik dipergunakan untuk mengkampanyekan anak sendiri, rasanya sih Jadi anehnya lagi, etika ini sekarang ternyata butuh pelembagaan menurut sebagian ahli hukum. Itu menjadi Code of conduct maksudnya gitu. iya, iya butuh pelembagaan. enforcement, Iya. butuh ditegakkan secara paksa ya. Iya. Padahal etika sendiri itu kan sesuatu yang sukarela kan. Iya. Ya maksud saya kalau kita sekolah taman kanak-kanak dengan benar harusnya kita punya sense itu ya. Berarti PAUD harus digalakkan. Guru-guru PAUD yang dulu. Jadi ya kita harus dari semenjak kecil lah dipupuk etika itu, bukan hanya korupsi ternyata. Itu lebih dari itu etika itu. Kira-kira gitulah. Ya, jadi sumbernya balik lagi tetap ke etika terus ya. Ya dimulai dengan itu, Iya. ujungnya ya itulah. Jadi sumber dari kekisruhan, kegaduhan ini ya gara-gara etika ya. Jadi etika ini memang perlu dijunjung tinggi gitu. Yang kita takutkan walaupun nanti pemerintahan ini berdiri, tetapi didirikan ibarat kata seperti mendirikan benang yang basah gitu. Itu kan sulit ya. Benang yang basah karena mendirikan sesuatu tanpa moral, etika itu tadi seperti mendirikan sebuah benang yang basah. Itu nyaris mustahil dan sangat sulit ya menaruh harapan Indonesia emas kalau ini tidak segera diperbaiki. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi nggak usah ikut kampanye lah. Keinginan kita sih itu. Jadi begini kawan-kawan, ini kan kita banyak perdebatan ya terkait masalah etika, etis tidak etis, kan ada yang menilai bahwa etis tidak etis itu tergantung ukurannya dari pihak masing-masing, itu kan pastinya berbeda gitu. Nah, sekarang yang gua mau tanya ini kan Jokowi ini seorang presiden gitu kan. Nah, yang gua tahu ini kan seorang presiden itu seharusnya itu mempunyai jiwa seorang negarawan gitu kan. Kalau seorang negarawan dengan seorang politisi tentunya kan berbeda gitu. Kalau seorang negarawan gitu kan lebih bijak, dia bisa mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok atau keluarga gitu. Nah, menurut teman-teman, apakah Jokowi ini seorang negarawan, apa seorang politisi biasa?
Nah, gue pengen tahu nih pendapat teman-teman seperti apa deh. Kalau saya bilang negarawan itu harus teruji ya. Dan biasanya gelar kenegarawanan itu disematkan ketika dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Seperti kayak nama jalan tuh. Nama jalan itu bisa disematkan ketika orangnya udah nggak ada. Itu mah pahlawan, bro. Negarawan nggak perlu harus nunggu pensiun Enggak, dulu, ini bro. maksud gua semua udah dia tanggalkan dulu. Dia udah nggak punya apa-apa, nggak punya sisi pemerintahan. Jadi pro kontranya nggak banyak, baru bisa kita sebut dia negarawan. Seperti kita udah bisa sebut lah Bu Mega gitu, atau almarhum Gus Dur, almarhum Habibie, B.J. Habibie. Terus sekarang Pak SBY, walaupun masih ada 1-2 yang nggak setuju gitu kan. Tapi ya dia udah hampir nggak punya apa-apa ya. Kepentingannya udah nggak banyak, hanya kepentingan kecil aja, kita bisa sebut itu. Kalau Pak Jokowi sekarang masih representasi pemerintah, presiden. Negarawan itu kan representasi negara. Yang negara itu kan nggak punya kepentingan ya. Pemerintah masih punya kepentingan. Buat gue sih gitu. Lu gimana, bro, melihatnya sosok Jokowi ini? Apakah beliau mencerminkan seorang negarawan atau politisi biasa? Kalau saya sih percaya ya Pak Jokowi nggak pernah berubah sih dari awal. Tapi apakah dia dibilang negarawan atau bukan, karena itu kan kualitas pribadi ya, agak sulit untuk bilang 100% iya, 100% enggak. Mungkin ada sisi-sisi kenegarawanannya, bro. Salah satunya misalnya waktu dulu COVID ya, kan semua orang minta lockdown tuh. Tapi salah satu alasan dia nggak mau lockdown adalah ya mementingkan kepentingan rakyat tuh. Karena masyarakat kita kalau di lockdown betul-betul habis tuh. Nggak semuanya punya tabungan, nggak semuanya. Nah itu kan momen dimana salah satu kenegarawanan dia keluar gitu kan. Ada lah sisi itu. Tapi ketika memutuskan memajukan Gibran ya, dan ada dinamika di MK gitu kan, lalu ada putusan MK, lalu sekarang banyak ya kebijakan-kebijakan yang ya menurut kita nggak bisa dibuktikan tapi bisa dirasakan gitu. Ini ada cawe-cawe gitu ke pemilu. Kemudian Indonesia itu kalau sempat ngeliat kemarin di Google, termasuk negara demokrasi yang mengalami decline, bro. Penurunan demokrasi setelah reformasi itu turun. Nilai Jadi demokrasi kita menurun. nah, kalau mau di ujung ke sini, kita bertanya juga sebenarnya Pak Jokowi itu mau landingnya kayak apa gitu akhirnya. Dan sebenarnya yang harus dipikirin tuh jangka panjang ya. Menurut saya sih nggak cukup dia hanya memikirkan legasi dia, kayak dia mau mempertahankan IKN misalnya, atau mau menyelamatkan proyek-proyek konstruksi atau proyek-proyek yang lain yang sudah dijalanin. Yang harus dipikirin kan kalau benar negarawan kan harus yang lebih jauh lagi kan, jangka panjang. Dia akan meninggalkan warisan cara ngusung dan milih presiden kayak begini gitu. Menurut saya sih ya bisa dinilai sendirilah kepada masyarakat ya. Sebenarnya walaupun yang tahu sebenarnya Pak Jokowi ini lagi ngapain sih sekarang? Mulai dari meninggalkan partai pengusungnya ya kan, mulai kemudian ya banyaklah yang kita keberatan. Itu juga sebenarnya alasan kita bikin TAPP dan akhirnya kita secara sporadis memajukan isu-isu dalam pemilu ya. Mulai dari koalisi yang super dominan, mulai dari citra diri ya, yang menggunakan AI lah segala macam ya, mulai dari kemudian kampanye terhadap keluarga sampai personalisasi bansos. Itu lagi kita uji juga semua di MK ya. Dalam rangka itu kita ini bukan siapa-siapa, bukan kepentingan partai, bukan ini, tapi sebagai pemilih ngerasa ada yang salah, ya udah kita gunakan hak kita untuk ikut kontribusi lah gitu. Menurut Bro Irfan nih sebagai penutup, Wih, di pertanyaannya balik ke gua ya. iya, Jadi bagaimana negarawan nggak beliau nih? Kalau untuk saat ini gua melihat Jokowi ini tidak ada mencerminkan sebagai seorang negarawan, karena kalau gua melihat sih negarawan ini nggak perlu harus nunggu pensiun gitu, karena kan jiwa yang dibangun dari
seorang negarawan ini kan yang kita butuhkan kan kebijakannya, keluhurannya gitu kan. Dalam konteks ini gua nggak ada melihat sisi kenegarawan dari sosok Jokowi gitu. Jadi yang gua lihat dari Jokowi ini hanya ingin memperpanjang kekuasaannya melalui Gibran anaknya, karena Jokowi merasa mungkin dengan dia menjabat 10 tahun merasa ada tugas-tugas yang belum selesai gitu. Namun di sisi itu selain dia ingin memperpanjang masa kekuasaan melalui anaknya, Jokowi kayaknya tidak mau kehilangan jabatan sebagai seorang presiden, bro. Karena hal itu kan dulu sempat ada diungkap ya dari PDIP kan yang berstatement bahwa Jokowi awalnya pengen presiden 3 periode gitu kan, tapi dari Ibu Mega tidak disetujui. Nah dari situlah mulai muncul adanya upaya untuk mencalonkan Gibran sebagai cawapres gitu. Jadi untuk saat ini gua menyatakan Jokowi tidak memposisikan diri sebagai seorang negarawan gitu. Menurut gua sih seperti itu. Oke, itu tadi ya diskusi kita cukup panjang juga, nggak kerasa. Intinya hari ini kita lihat Pak Jokowi menyampaikan klarifikasi, ya bagus juga ya. Akhirnya kemudian memberikan edukasi soal ketentuan perundang-undangan, ya mudah-mudahan ke depan bukan cuma dibacain ya, tapi betul-betul dilaksanakan secara konsisten. Dan kemudian juga intinya ya, kita sih melihat isu ini nggak cuma sekedar presiden punya hak untuk kampanye, presiden punya hak untuk memihak gitu ya. Ya itu sih emang dari dulu udah tahu gitu kan. Tapi kan masalahnya penyampaiannya nggak pas. Di sana ada Pak Prabowo di sebelahnya ya, walaupun sebagai menteri, tapi kan beliau juga sebagai paslon salah satu dalam pemilu yang juga wakilnya adalah anak Pak Jokowi. Dan sekali lagi kita ingin mempertegas bahwa ini semua muncul karena persoalannya ya, ada isu nepotisme yang menguat ya, yang menjadi tema besar dalam pemilu 2024 ini. Ya mudah-mudahan kita bisa mereduksi itulah ke depan gitu ya, supaya memang pemilu bisa dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil ya untuk semua, bukan untuk dinasti atau segolongan orang-orang aja. Itu dulu dari kami, Tapipel. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.